Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini yang mengikuti acara Mimbar Gemar Online. Kita bertemu lagi hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024. Saya akan berbagi berkat dari jadwal pembacaan dalam perjanjian baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 akan saya bacakan ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu di rumah juga membaca bersama-sama dengan saya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari yang kita baca cara hidup jemaat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang baru percaya atas pemberitaan Rasul Petrus. Rasul Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi namun dibangkitkan oleh Bapa, dan Yesus melakukan apa yang diberitakan Bapa untuk menjadi penyelamat orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, dan saat ini juga sampai kepada kita. Dan orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Paulus sejumlah 3.000 jiwa. Mereka setelah memberi diri dibaptis, mereka tidak berhenti sampai di situ, melainkan jiwa mereka dipenuhi rasa haus dan lapar akan kebenaran. Saya akan merangkum cara hidup orang-orang yang percaya ini. Jemaat yang pertama. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat pertama ini selalu haus dan lapar akan pengajaran rasul-rasul, dan mereka bertekun. Suatu hal yang dilakukan terus-menerus. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran mengenai kabar baik yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, guru para rasul-rasul itu. Yang kedua, cara hidup jemaat pertama, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu bersekutu. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa di rumah masing-masing secara bergilir. Selain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu bersekutu. Setelah itu mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi hari ini di rumah setelah mereka diajar oleh rasul-rasul, bersama-sama bersekutu, mereka pulang ke rumah masing-masing dan memecahkan roti secara bergilir di rumah si A, si B, ya, bergantian. Yang keempat, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, kerinduan mereka akan Tuhan yang menarik mereka sehingga mereka tidak malas untuk tiap-tiap hari ada di dalam bait Tuhan. Kalau saat ini kita Bapak Ibu Saudara ya, kita di gereja kita dalam 1 minggu itu
Selain ibadah raya, ada ibadah doa, lalu ada juga KKA. Tapi itu tidak setiap minggu. Bagaimana kita? Apakah kita rindu selalu hadir dalam tiap-tiap pertemuan ibadah kita di Bait Tuhan? Hal itu menjadi suatu koreksi bagi kita masing-masing. Bagaimana jemaat pertama ini tiap-tiap hari mereka di dalam Bait Tuhan. Itu mereka menerima pengajaran, bersekutu setiap hari. Kerinduan mereka yang luar biasa untuk mendapatkan roti hidup di dalam Bait Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, hal ini suatu teguran dan juga contoh yang harus kita teladani. Mungkin kita saat ini tidak memiliki kerinduan untuk menghadiri ibadah-ibadah. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena acara-acara lain. Kita tidak memprioritaskan untuk selalu hadir di dalam Bait Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berubah setelah kita membaca akan cara hidup jemaat pertama ini. Jangan kita mengurangi porsi yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Tiap hari mereka ada di Bait Tuhan. Luar biasa. Lalu yang kelima, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Suatu kehidupan yang sungguh manis. Seorang yang memiliki hubungan yang intim, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang selalu rindu bersekutu menerima pengajaran yang benar dari rasul-rasul, maka itu akan berakibat kehidupan mereka dengan sesama menjadi indah. Mereka akan bergembira jika mereka ada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Mereka rindu berbagi, membagikan apa yang mereka miliki. Nah, kemudian mereka tetap bersatu karena mereka memiliki persekutuan yang manis. Mereka menjalin kesatuan yang indah. Lalu yang ketujuh, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kedelapan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang memiliki hubungan yang baik, yang hatinya mau menerima pengajaran, selalu rindu dan haus akan kebenaran, dia juga akan memiliki kehidupan yang peduli kepada saudara-saudara di sekitarnya, terutama saudara-saudara seiman. Mereka mau berbagi, mereka tidak hitung-hitungan, mereka tidak kikir dan pelit. Mereka peduli kepada orang yang membutuhkan, mereka peduli kepada keperluan-keperluan yang ada di dalam komunitas mereka, ada di dalam gereja mereka. Yang kesembilan, mereka selalu memuji Tuhan. Dalam kehidupan jemaat pertama, dalam persekutuan mereka, dalam pertemuan-pertemuan mereka, mereka tidak hanya makan-makan bersama dan kemudian akan mereka saling iri. Tidak, tapi dalam persekutuan mereka, mereka selalu memuji Tuhan. Kehidupan jemaat pertama, kehidupan jemaat yang selalu lapar dan haus akan pengajaran firman Tuhan, menjadikan kehidupan mereka berdampak positif bagi kehidupan mereka pribadi. Hidup mereka dipenuhi dengan kasih, hidup mereka dipenuhi dengan kemurahan hati. Dan tidak ada dari mereka yang memiliki kehidupan yang serakah, yang pelit, bahwa ini milikku sendiri. Kalau ada di dalam pertemuan bersama, makan bersama, mereka akan saling mengasihi, memberi dengan sukacita. Mereka tidak egois untuk dirinya sendiri, tetapi mereka akan berbagi dengan gembira dan tulus hati. Bapak Ibu Saudara,
dari kehidupan jemaat pertama ini, apa akibat yang mereka terima? Apa dampak yang mereka terima? Yang pertama, jemaat pertama ini disukai semua orang. Dan yang kedua, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita meneladani contoh kehidupan jemaat pertama, yaitu jemaat yang selalu haus dan lapar akan pengajaran firman Kristus yang disampaikan oleh rasul-rasul. Kalau kita saat ini, kita selalu rindu membaca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh gembala setiap ada pertemuan ibadah. Kita rindu untuk selalu hadir dalam setiap acara-acara ibadah di rumah Tuhan. Kita selalu rindu hadir dalam persekutuan KKA yang diadakan, dan kita dengan sukacita membuka rumah kita untuk kita mengumpulkan saudara-saudara seiman bersekutu di rumah kita, dan kita dengan sukacita berbagi makanan, berdoa bersama, dan itu adalah suatu persekutuan yang indah. Seperti ada firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika kita bersekutu bersama-sama. Dan di situ di mana ada kesatuan hati, ada kerukunan mereka, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Demikian juga dari jemaat pertama ini, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, bahkan jiwa-jiwa baru ditambahkan. Dari 12 rasul-rasul, kemudian 3.000 jiwa bertobat, kemudian ditambahkan lagi menjadi 5.000 jiwa, dan tersebar sampai ke ujung bumi. Bahkan kita juga mendapatkan keselamatan dari pemberitaan Injil yang sudah menyebar, yang berawal dari jemaat pertama ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua tidak mengurangi porsi yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Sepatutnya kita berikan seperti yang jemaat pertama lakukan. Kita seharusnya menambah porsi persekutuan kita dengan Tuhan, kehadiran kita dalam tiap-tiap pertemuan ibadah, kerinduan kita untuk selalu membaca firman Tuhan, kerinduan kita untuk mengasihi sesama, itu jangan kita kurangi. Janganlah sampai kesenangan dunia ini, daya pikat dunia ini menyeret kita, menjadikan kita malas untuk kita seharusnya, untuk kita menambah waktu-waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan, segenap hidup kita untuk Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita, pekerjaan kita yang diberikan oleh Tuhan itu menyita waktu kita dan menjadikan kita, saya capek sehingga saya tidak bisa hadir dalam persekutuan-persekutuan di mana kita harus ada seharusnya. Kita harus mengingat bagaimana Tuhan Yesus total memberikan seluruh hidupnya, tenaganya, bagaimana dia tidak menyerah dalam keadaan menderita seperti itu. Apakah balasan kita? Kita harus memberikan kepada Tuhan porsi yang patut, dan seharusnya kita menambahkan seiring usia hidup kita. Karena kelak kita akan menghadap Bapa di surga dan mempertanggungjawabkan waktu-waktu hidup kita, kesempatan hidup yang diberikan Bapa kepada kita. Apakah kita melakukan untuk menyenangkan Bapa atau untuk menyenangkan diri kita sendiri? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian berusaha meneladani cara hidup jemaat yang pertama yang sungguh luar biasa. Satu lagu kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku mengasihi Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasihku Tuhan.
Ku mengasihi Yesus dengan bilik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Ku sadari ku tak berhak hidup kecuali bagi-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang berhak atas kehidupan kami. Ampuni kami jika kami belum maksimal di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami belum bisa seperti jemaat yang pertama, tapi kami mau Tuhan belajar meneladani mereka, karena kami adalah pribadi yang sama yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki kemampuan yang sama. Dan tambahkanlah kepada kami ya Tuhan kerinduan seperti kerinduan-Mu melakukan kehendak Bapa di surga. Ya Bapa, Engkaulah yang melindungi kehidupan kami. Kami berlindung kepadamu, kami dan seluruh keluarga kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa setia, semakin setia, semakin menambahkan porsi kerinduan dan kecintaan kami kepadamu, agar kelak kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendengar hari ini dalam perlindungan dan pimpinan-Mu untuk menjadi jemaat seperti jemaat yang pertama yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memampukan kita menjadi jemaat yang berkenan kepadanya. Haleluya, amin.